Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode kemarin, Sayyid melakukan perjalanan panjang untuk menemukan anaknya Majnun. Berniat mengajaknya pulang, namun usahanya sia-sia guys. Tak berlangsung lama, setelah sampai di rumahnya, sepulang dia mengunjungi Majnun, Sayyid menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, kita akan lanjutkan kisahnya ya. Untuk yang belum tahu bagaimana kisah pertemuan antara Sayyid dan Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Rizky ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Spesial Cerita Cinta Laila Majnun setiap hari jam 4 sore hanya di channel YouTube Rizky Sajalah, bukan yang lain. Pada saat itu, seorang pemburu dari suku Amir sedang mengintai rusa gurun di Gurun Najd. Ketika ia bertemu dengan Majnun, Majnun bukanlah mangsanya. Namun, lidah si pemburu itu lebih tajam daripada pisau manapun guys. Ia berteriak, "Jadi, disinilah tempat persembunyianmu. Apakah Laila satu-satunya orang dalam hidupmu yang berarti bagimu? Tidakkah kau memikirkan ibu yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, merawatmu, dan menjagamu dengan kekhawatiran yang hanya ada dalam hati seorang ibu? Apakah begini caramu membalas kebaikannya? Dengan mengabaikannya? Dan bagaimana dengan ayahmu? Memang benar, ia masih hidup saat terakhir kali kau melihatnya. Tapi, kini beban kesedihannya telah membawanya ke kematian. Katakan padaku, apakah kau menikmati hidupmu setelah mengetahui bahwa hidupnya telah berakhir? Tidakkah kau memikirkannya sama sekali? Dengan keegoisanmu, kau mengubur dirimu hidup-hidup di alam liar ini, saat kau seharusnya berlutut di hadapan lisannya dan meminta maaf kepadanya. Sangatlah jelas bahwa kau terlalu larut dalam emosimu sendiri sehingga kau tak berpikir bahkan untuk memberikan penghormatan terakhirmu kepadanya. Kau sungguh makhluk menyedihkan. Seorang putra sepertimu lebih baik mati daripada hidup. Dengan demikian, setidaknya rasa duka cita dari mereka-mereka yang menyayangimu akan memiliki arti. Kecaman-kecaman sang pemburu yang penuh semangat itu menusuk jantung Majnun bagaikan belati merah yang panas guys. Urat-urat dalam tubuhnya tiba-tiba bagaikan senar-senar harpa yang berada di tangan musisi gila. Kepalanya miring ke satu sisi. Tangannya memukul-mukul udara dan kakinya tertekuk di bawahnya. Dengan erangan kesedihan yang begitu menyayat, ia terjatuh. Membenturkan kepalanya berkali-kali di bebatuan hingga darah mengaliri matanya dan bersatu dengan air matanya. Perjalanan menuju makam ayahnya merupakan perjalanan yang sangat berat. Berlangsung selama beberapa hari dan malam. Dan memerlukan perjuangan besar guys. Namun Majnun tidak peduli hal itu. Melihat nisan ayahnya, kesedihannya semakin besar dan membuatnya menangis terisak di kaki makam ayahnya. Sang pria tua itu tak dapat menyelamatkannya. Tapi setidaknya ia telah merasakan kesedihan putranya. Kepedihan Majnun telah menjadi kepedihannya juga, dan air mata mereka telah bersatu menjadi sebuah sungai. Namun, kini air mata Majnun harus mengalir sendirian. Hancur karena kesedihan. Majnun mencakar-cakar tanah dan memohon jawaban atau pertanda dari ayahnya. Ia menjerit dengan suara yang sangat menyayat hati. "Oh ayahku, di manakah ayah sekarang? Selama bertahun-tahun, ayah menyayangiku, merawat serta mendukungku. Dan sekarang, beginilah akhirnya. Ayah adalah batu kekuatanku. Kini, ayah hanyalah debu. Ayah adalah tongkat kayuku. Kini, ayah adalah abu. Kepada siapa aku mengadu? Kini, setelah ayah pergi dari kehidupanku dan memasuki alam kematian, ayah selalu ada untukku. Meskipun yang kuberikan selama ini hanyalah penderitaan dan kekecewaan.
Andai saja aku dapat membahagiakan ayah dengan menjadi putra yang selalu ayah impikan. Tapi aku justru menyiksa ayah dan mengirimkan ayah ke kematian yang terlalu dini. Dan kini aku tersiksa oleh perpisahan ini, oleh kesunyian yang tak dapat kujelaskan yang kini kurasakan setelah kepergian ayah. Tanpa ayah, aku tak berarti apa-apa. Mengapa aku biarkan ayah pergi sendirian? Jangan hukum aku, ayah. Karena aku tahu benar bahwa aku telah mengecewakan ayah. Dan jika aku hitamkan wajahku dengan tanah dari makam ayah, hal ini kulakukan bukan hanya karena aku ingin berada di dekatmu, namun karena aku ingin menyembunyikan rasa maluku. Aku tahu bahwa ayah hanya menginginkan yang terbaik untukku. Aku justru menolak ayah dan menjauhkan diriku dari pertolongan ayah. Saat ayah bersikap lemah lembut dan mengkhawatirkan aku justru bersikap keras dan tidak berperasaan. Ketika ayah menawarkan kehangatan, aku membalasnya dengan dingin. 1000 kali ayah menderita, namun tak sekalipun aku mendatangi ayah. Ayah membuatkan sebuah ruangan untukku, menyiapkan tempat tidur untukku beristirahat. Namun aku menolaknya. Ayah menawarkanku sebuah meja yang penuh dengan hidangan lezat. Namun apa yang kulakukan? Yang kulakukan hanya justru menendang meja itu. Aku menyadari semua ini, ayah. Dan aku tak dapat mengatakan betapa menyakitkannya hal itu. Itulah yang tertinggal kini. Perasaan sakit tanpa penyembuhan, penyesalan tanpa akhir, kesedihan tanpa penghiburan. Ayah menciptakan relung di sudut hati ayah untukku. Kini setelah takdir menutup relung itu, disinilah aku berada, berusaha untuk menggapai relung itu. Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi? Di satu hari kita masih bersama, dan kini ayah telah pergi. Tapi aku masih di sini. Bagaimana bisa? Ya Allah, betapa besarnya dosa-dosaku. Betapa besarnya rasa bersalahku. Ya Allah, semua ini salahku dan kesedihan ini adalah milikku. Dan begitulah ratapannya. Sambil mencakar-cakar dadanya dengan buas, seolah berusaha mengelupas kulitnya dan mengambil jantungnya dengan kedua tangannya, malam datang dan kegelapan menyelimuti dalam keputusasaan hitam di atas hitam. Tatkala matahari beranjak naik menuju langit berwarna lembayung muda dan menebarkan debu-debu keemasan di puncak pegunungan, Majnun meninggalkan makam ayahnya. Dengan sedih, ia berjalan kembali menuju gua setelah kematian ayahnya. Majnun semakin merasa bergantung pada alam liar dan kehidupan dalam isolasi. Bagaikan singa pegunungan, ia memanjat lembayung terjal dan membelah ngarai serta lembah berbahaya di mana tak satupun manusia pernah menapakkan kakinya. Dengan gelisah, ia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Seolah sedang mencari harta tersembunyi, matanya kesana kemari dan jantungnya berdegup kencang bagaikan genderang. Sesuatu yang dicari sesungguhnya adalah Laila. Tentu saja, ia mencarinya kemana-mana, berharap akan menemukannya di suatu tempat. Ya, Laila memang harta yang dicarinya. Ia adalah permata yang kecantikannya tak ada bandingannya, membuatnya kehilangan akal dan memaksanya untuk berlindung di sebuah tempat yang sama tak menyenangkannya dengan neraka. Ia telah dipaksa untuk meninggalkan keluarganya oleh hasratnya demi membina keluarga dengan sang kekasih. Siang dan malam, api hasratnya membara dalam dirinya. Setiap kali ia melihat tenda-tenda dan api unggun, ia ditarik ke sana seolah dengan cara yang tak dapat dipahami. Tenda-tenda serta api unggun itu merupakan perwujudan kekasihnya. Kini, Majnun terkenal di seluruh wilayah Arab. Bagaimana tidak, dengan sajak-sajak yang seindah miliknya, sehingga saat ia bertemu dengan sekelompok orang yang mengenalnya, ia tak lagi merasa terkejut, guys. Mereka semua berdiri memandangnya begitu ia melipat tangannya. Matanya terpejam, seolah sedang berdoa. Dan sebuah sajak yang memuji kecantikan Laila keluar dari bibirnya.
Tiba-tiba saja secari kertas yang diterbangkan oleh angin terjatuh di kaki Majnun. Di atas tertulis Laila dan Majnun. Seseorang di suatu tempat telah menuliskan nama sepasang kekasih itu seolah sedang merayakan perasaan cinta serta kesetiaan pada mereka. Kerumunan yang mengelilingi Majnun bersorak-sorai dengan gembira melihat pertanda ini. Namun, tak lama kemudian, ketakjuban mereka berubah menjadi ketidakpercayaan. Majnun merobek kertas itu menjadi dua. Ia mengambil bagian yang tertuliskan nama Laila, meremasnya menjadi bola, dan membuangnya ke belakang dari balik bahunya. Bagian yang berisikan namanya disimpannya. Kerumunan yang memandangnya menjerit takjub, guys. Mereka merasa bukan begitu seharusnya sikap orang yang sedang dilanda cinta. Sebuah suara berteriak, "Apa maksudmu melakukan itu? Sikap macam apa itu?" Untuk sekali saja, setidaknya tertulis di atas kertas namamu dan nama kekasihmu dipersatukan. Dan kini kau memisahkan dirimu darinya dan membuangnya. Jelaskan tindakanmu. Majnun tersenyum, guys. Tidakkah kau sadar, katanya, bahwa satu nama itu lebih baik daripada dua? Karena satu nama saja sudah cukup bagi kita berdua. Andai saja kau menyadari realitas cinta, kau akan melihat bahwa saat kau menggores seorang pecinta, maka yang kau temukan adalah kekasihnya. Tidakkah kau mengerti? Tampak jelas bahwa mereka semua tak mengerti maksudnya. Kau bilang satu nama cukup untuk kalian berdua, kata mereka, dan mungkin hal itu benar. Tapi jika memang demikian, mengapa kau justru membuang nama Laila dan bukan nama kamu sendiri? Jawabannya sederhana saja, sahut Majnun. Kita dapat melihat kerang, namun tak dapat melihat mutiara yang tersimpan di dalamnya. Tidakkah kau mengerti? Nama seseorang itu hanyalah sebuah kerang dan tak lebih daripada itu. Apa yang tersembunyi di balik kerang, itulah yang terpenting. Aku adalah kerang dan ia adalah mutiaraku. Aku adalah kerudung dan ia adalah wajah yang berada di balik kerudung itu.